Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tuoba Yingying, yang berlumuran darah musuh, seperti yang dia katakan kepada Tan Yun sebelumnya, tidak terkalahkan di bawah alam Ascension, dan dia sekarang menghadapi pengepungan 3 kultivator di tingkat ke-9 alam roh. Bayangannya yang indah berkedip-kedip seperti hantu halus, berjalan seperti dewa, dan setelah nyaris menghindari 3 pedang mematikan, tiba-tiba, kepalanya terlempar ke belakang, dan pinggangnya yang lembut dan tanpa tulang ditekuk seperti busur. Mengayunkan pedang dengan darah, menusuk alis orang kuat. Menghancurkan jari Tuhan, ucap dari Tuoba Yingying. Kemudian, Tuoba Yingying berbaring telentang, seperti panah tajam yang melesat dari langit, menggambar busur 10.000 kaki, dan jari giok yang mencuat dari tangan kirinya tiba-tiba mengenai orang tua tingkat 9 alam roh. Latihan macam apa kamu, pria tua itu berteriak, dan 24 tulang rusuk di seluruh dadanya hancur satu demi satu, tetapi kulitnya utuh. Aku akan membunuh kamu, ucap dari Tuoba Yingying berbaring telentang, terbalik di udara, dan memenggal kepala lelaki tua itu dengan pedang di tangan kanannya. Uci. Tubuh lelaki tua itu terbelah menjadi 2, dan 9 roh abadi di kolam roh runtuh satu demi satu. Kamu hanya berada di tingkat ke-6 dari alam roh, dan kenapa kekuatanmu sangat kuat, ucap dari lelaki tua lain di alam roh berteriak ketakutan dan berbalik dan melarikan diri. Kematian, ucap dari Sen Subing tiba-tiba terdengar. Sen Subing yang berada di tingkat ke-7 alam roh, melintas dari sisi lelaki tua itu. Tiba-tiba, seberkas sinar pedang mekar dan melahap lelaki tua itu. Dalam teriakan lelaki tua itu, dia berubah menjadi mayat di langit, dan jiwanya serta 9 roh abadi semuanya hancur. Yingying, pergi dan bantu Raja Beruang Naga Tianluo yang dikepung dan dibunuh oleh alam kesempurnaan agung dan tingkat 9 alam roh. Aku akan membantu Tan Yun dan berurusan dengan Tang Yongsheng, ucap dari Sen Subing. Sen Subing pergi dengan sebuah kalimat. Setelah itu, tubuh halus Miaoman dipusingkan oleh kekuatan ruang dan waktu, dan dia memegang pedang terbang dan menembak Tan Yun. Nyonya Sen, tolong perhatikan keselamatan, ucap dari teriak Tuoba Yingying, berkedip cepat di kekosongan, untuk menyelamatkan Raja Beruang Panjang Tianluo. Oh, aku dalam palung, tak tahu malu, 2 pukulan menjadi 1, ucap dari Raja Beruang Naga Tianluo. Raja Beruang telah dipotong dengan luka besar di tubuhnya setinggi 700 meter, dan perutnya hampir robek. Beruang matilah, hari ini lelaki tua ini akan memotong cakar beruangmu dan meminumnya, ucap dari pria tua yang berada di alam kesempurnaan agung alam roh mencibir, dan tiba-tiba tubuhnya terbagi menjadi 2, 2 dan 4, dan akhirnya berubah menjadi 8. Dan menghadap di segala arah, menyerang Raja Beruang Naga Tianluo yang seperti gunung. Aku beruang, aku akan mati, selamatkan aku, ucap dari Raja Beruang Tianluo Long berteriak lagi dan lagi. Tuoba Yingying tiba-tiba muncul di sebelah kiri, dan dengan gerakan tangan kirinya, tubuh Raja Beruang tertembak bermil-mil. Segera, lelaki tua yang berada di alam kesempurnaan besar, dan 8 pedang yang dibawa oleh 8 hantunya dicekik ke arah Tuoba Yingying. Setelah Tuoba Yingying buru-buru menghindari 7 pedang, lehernya terpotong oleh cahaya pedang terakhir. Uci. Kepala Tuoba Yingying dipenggal. Hahaha, lelaki tua ini memenggal kepala wakil ketua sekte Huang Fu Shengzong, ucap dari lelaki tua itu. Orang tua itu sangat bersemangat, dia membalikkan tangan kanannya sambil tersenyum, dan meluncurkan kekuatan api dari langit, dan ketika dia ingin menghancurkan kepala Tuoba Yingying berkeping-keping, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya benar-benar ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi, ucap dari lelaki tua itu. Di tengah keterkejutan lelaki tua itu,
dia melihat tubuh Tuoba Yingying tanpa kepalanya, dan tiba-tiba melewatinya. Kemudian, rasa dingin yang menyengat datang dari lehernya dan dia kehilangan kesadaran, dan melihat Tuoba Yingying memenggal kepalanya. Setelah 10 roh halus lelaki tua itu terbang keluar dari kepalanya, dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya sampai dia mati. Dalam pandangannya, dia melihat kepala Tuoba Yingying yang telah dipotong dan mendarat di lehernya, dengan cepat sembuh. Tuoba Yingying tidak memiliki bekas luka sedikit pun di lehernya kecuali wajahnya sepucat kertas. Tidak, kau sama sekali bukan manusia. Jika kau manusia, kepalamu dipenggal oleh lelaki tua itu, bagaimana mungkin kau bisa pulih, ucap dari roh itu. Tuoba Yingying menoleh, menjentikkan jarinya, 10 bagian kekuatan spiritual menembus 10 roh abadi lelaki tua itu. 10 embrio abadi runtuh antara langit dan bumi. Tuoba Yingying. Tiba-tiba, suara yang familiar dan gemetar masuk ke telinga Tuoba Yingying. Tuoba Yingying melihat kembali ke udara, dan menemukan Ruyan Wuji di perahu roh ratusan ribu mil jauhnya melalui indera spiritualnya, menatap dirinya sendiri. Tuan Sekte ini belum melihat Anda selama bertahun-tahun, apakah Anda baik-baik saja? Benar saja itu kamu, ucap dari Ruyan Wuji. Tuoba Yingying memandang Ruyan Wuji, matanya penuh ejekan. Ruyan Wuji kembali berkata dengan tajam, bukankah kamu terbunuh dalam pertempuran para dewa lebih dari 50 tahun yang lalu, mengapa kamu masih hidup? Ucap dari Ruyan Wuji benar-benar marah. Dia mendengar dari Tuoba Lin sebelumnya, bahwa ketika wakil ketua sekte Huang Fusengzong bernama Tuoba Yingying, dia sama sekali tidak memikirkan murid mati dari sekte abadi-abadinya. Bagaimanapun, dunia ini sangat besar sehingga ada orang dengan nama yang sama. Tidak sampai sekarang, ketika dia menyaksikan pertempuran dengan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa wakil ketua sekte Huang Fusengzong, yang berada di bawah satu orang dan lebih dari 10.000 orang, benar-benar mantan murid sekte abadi-abadinya. Di hadapan teguran, Tuoba Yingying tersenyum dan mengabaikan Ruyan Wuji, dan melakukan tendangan voli ke arah musuh dari alam lain. Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tianluo menahan rasa sakit yang parah dari luka perut, membawa sepasang palu raksasa gelap di kedua telapak tangannya, dan membunuh lelaki tua yang berada di tingkat ke-9 alam roh. Tolong! Pria tua itu berteriak minta tolong saat dia melarikan diri ke udara dengan ngeri. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun dalam jarak puluhan ribu mil. Nenekmu beruang, kamu dan orang tua yang baru saja dibunuh oleh wakil rajaku, bukankah kamu mengepungku? Bukankah pengepungan itu sangat keren? Sekarang kakekmu beruang, ingin kamu dipanggil Tian-Tian, bukankan hal yang bagus, ucap dari Raja Berunan. Tubuhnya yang seperti gunung, Raja Beruang Naga Tianluo meledakkan kekosongan, dan setelah mengejar lelaki tua itu, dia menghancurkan lelaki tua itu ke langit dengan palu. Kemudian ia menyusul lelaki tua itu, membuka tangannya, dan menghancurkan dengan 2 palu raksasa ke arah lelaki tua itu. Tidak. Boom. Ada ledakan keras, dan 2 palu mencubit lelaki tua itu di tengah, mengubahnya menjadi daging berlumpur, dan dia mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Di langit 500.000 mil di sebelah utara Raja Beruang Naga Tianluo, tubuh naga lebih dari 2.000 meter diserang oleh Tang Haoshi, yang berada di alam Ascension tingkat kedua, memegang tombak. Naga Iblis Moer dari periode kesusahan tingkat ke-9, jelas 3 poin lebih lemah dari Tang Haoshi, dan bahaya bisa saja terbunuh. Aum! Segera, auman singa mengguncang langit dan bumi, singa Dewa Naga Emas yang terluka, setelah sayap kanan menamparkan musuh kesempurnaan besar alam roh, dia berteriak dengan cemas, Saudari Moer tunggu sebentar, aku akan datang untuk menyelamatkanmu, ucap dari singa naga emas. Dewa singa naga emas melintasi langit dengan kecepatan tinggi dan terbang menuju naga iblis. Di sisi lain langit, Sui Zuyue dan Tang Haokong,
yang berada di tingkat ketiga dari alam Ascension, bertarung dengan seluruh kekuatan mereka melawan kera iblis pembantaian surga. Tang Haokong adalah wali peziarah dari dinasti suci Tangzun, dan dia memiliki kekuatan untuk melompati tingkat keempat dari alam Ascension. Dia dan Sui Zuyue bekerja sama dengan kecocokan yang sempurna dan di hadapan kera iblis pembunuh surga, dia tidak kalah sedikit pun. 2 orang dan 1 binatang buas, dari langit ke pegunungan, langit terkoyak, langit gelap dan langit gelap. Pada saat ini, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Song Huixin, dan Shen Suzhen, 5 orang juga terluka, tersebar di kehampaan dan musuh, dalam pertarungan sengit. Bang! Sebuah puncak, laki-laki diledakkan, dan Raja Kelabang yang haus darah diserang oleh seorang lelaki tua yang berada di alam kesempurnaan besar alam roh, diserang di antara pegunungan. Tunggu, aku akan datang, ucap Dai Raja beruang naga Tian Luo yang terluka mungkin telah mengaktifkan mode perang. Dia jatuh dari langit terlepas dari luka seriusnya, dan melawan lelaki tua itu dengan Raja Kelabang yang haus darah. Raja ini juga akan datang juga, segera. Raja Elang Ungu yang menantang jiwa berusia 9 tahun membentangkan sayapnya yang menutupi langit, menukik ke bawah, dan bergabung dalam pertempuran tim. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri ke kejauhan dengan pedangnya. Raja Kelabang yang haus darah dan Raja Beruang Naga Tian Luo tiba-tiba menyusut ukurannya dan berlari di belakang Ratu Elang Ungu yang mengurangi jiwa. Raja Elang Ungu yang mengurangi jiwa membawa kedua raja, mengejar lelaki tua yang ketakutan itu. Pada saat yang sama, 6 Tantai Sianer dan Nangong Yukin yang berat bergabung untuk membunuh seorang pria kuat dengan kesempurnaan alam roh. Saat ini Shen Subing dibiarkan tanpa cedera, orang lain dan binatang buas semuanya terluka. Adapun 42 orang dari 4 domain kekuatan utama, korbannya banyak, dan jumlah korban tewas telah melebihi 20. Dari 22 orang yang tersisa, hanya 2 yang tidak terluka, dan 20 lainnya semuanya terluka dalam berbagai tingkat. Situasi pertempuran seperti api, dan semakin intens, dan baik musuh maupun kita benar-benar bermata merah. Entah kamu mati atau aku hidup. Pada saat ini, Tuo Balin mengendarai perahu roh yang membawa Nangong Qingqian dan Ruyan Wuji, dan telah melarikan diri dari medan perang jauh-jauh. Tak satu pun dari ketiganya memiliki niat untuk memerintahkan orang-orang mereka sendiri untuk mundur dari pertempuran. Karena mereka bertiga mengawasi musuh dan kita masih sejajar. Pada saat ini, Tan Yun yang penuh memar, masih mengejar Xiahou Ge yang terluka parah, dan dia bisa mengejar ketinggalan 8.000 mil lagi. Shen Subing telah muncul 30.000 mil di belakang Tan Yun, dan mengikuti Tan Yun. Tang Yongsheng terbang menuju Xiahou Ge, dan dia akan berhasil menyelamatkan Xiahou Ge dalam jarak 60.000 mil. Orang tua, aku akan membunuhmu hari ini, Tan Yun, dan aku tidak akan pernah menyerah, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun terus terngiang di benak Xiahou Ge untuk waktu yang lama. Xiahou Ge menyemburkan darah dari mulutnya dan berteriak ngeri, Tuan Suci Tangzun, tolong cepatlah. Jika terlambat, aku akan disusul oleh binatang buas seperti Tan Yun, ucap dari Xiahou Ge. Mendengar ini, Tang Yongsheng berpikir untuk memberi hadiah pada Tan Yun, yang sedang membalas dendam. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Rekan Taois Xiahou, jangan panik, hari ini, Tuan Suci tidak hanya akan menyelamatkanmu, tetapi juga secara pribadi membunuh Tan Yun, ucap dari Tang Yongsheng. Tang Yongsheng, aku mengerti, tapi bagaimana kamu bisa menyelamatkannya, ucap dari Xiahou Ge. Sebelum dia selesai berbicara, Tan Yun mencoba yang terbaik untuk berubah menjadi arus emas setinggi 300 kaki, kecepatannya meningkat tajam, dan muncul dalam 5.000 mil jauhnya di belakang Xiahou Ge, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng. Seperti raksasa emas, Tan Yun maju selangkah dan akhirnya muncul ribuan mil di belakang Xiahou Ge yang sedang berlari menyelamatkan diri.
Aku berkata bahwa aku akan membunuhmu, dan aku akan membunuhmu. Pergilah ke neraka, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba terbakar, memegang pedang ilahi pembunuh Hong Meng, sekali lagi mengkonsumsi 10% energi spiritual di kolam spiritual, dan sosok berdarah muncul dalam sekejap mata di atas kepala Xiahou Ge. Dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Xiahou Ge yang terluka parah, tidak bisa mengelak sama sekali. Dia memandang Tuan Suci Tang Xun, yang telah muncul ribuan mil jauhnya di depannya. Tan Yun menebas dengan pedang, dan cahaya pedang melahap Xiahou Ge, mengubahnya menjadi awan darah yang tumpah ke dalam kehampaan. Guru, di ujung langit yang jauh, suara kesedihan Ru Yan Wuji datang. Tuan Suci Tang Xun, selama Anda membunuh Tan Yun, setelah penghancuran Sekte Suci Huangfu, saya akan ukir bagian Sekte Abadi-Abadi di Huangfu Shengzong dan memberikannya kepada dinasti Tang Xun Sheng, ucap dari Ru Yan Wuji. Iya, setelah Tang Yongsheng setuju, dia membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba, kekuatan surga kuno penuh dengan napas kuno tubuhnya sendiri bagian dalam menyebar keluar dan melahap kekosongan ribuan mil. Menyempurnakan kitab suci kuno, ucap dari Tang Yongsheng. Tiba-tiba, napas Tang Yongsheng melonjak, menembus alam ascension tingkat ketiga dalam sekejap, dan setelah memasuki alam ascension tingkat keempat, itu benar-benar meroket lagi, mendekati tingkat kelima dari alam kenaikan. Merasakan napas Tang Yongsheng, ekspresi Tan Yun ngeri. Semangat juang aslinya untuk bertarung sampai mati bersamanya tiba-tiba menghilang. Tan Yun berbalik dan melarikan diri ke arah Sen Subing, berkata dengan suara serak, "Subing, lari, kita bukan lawannya," ucap dari Tan Yun. "Kamu dalam bahaya, aku tidak bisa meninggalkanmu," ucap dari Sen Subin. Sementara Sen Subing dengan tegas terbang ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi, sebuah suara cemas dan menyenangkan bergema di langit, "Kera tua, datang dan selamatkan tuanmu," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, melalui serangan mendadak setelah baru saja membunuh Sui Zuyue, yang berada di tingkat ketiga dari alam Ascension, kera iblis pembantai surga yang menyerang Tang Hao Kong segera menyerah mengejar dan membunuh Tang Hao Kong yang terluka dan menembak ke arah Tan Yun. Aum! Kera iblis pembantai surga mengeluarkan suara yang menakutkan dan tragis, tetapi jiwa binatang itu yang membakar dirinya sendiri, menyemburkan darah dari 7 lubangnya, dan bergegas menuju Tan Yun dengan peningkatan kecepatan yang tajam. "Tahan kera iblis," ucap dari Tang Yongsheng berkata kepada Tang Hao Kong. Mendengar itu, Tang Hao Kong, yang awalnya dikejar oleh kera iblis pembantai surga, berbalik dan mengejar kera iblis pembantai surga. "Anak Tan Yun, kamu bajingan yang berani memperjuangkan Mu Feng Shengchao, orang suci ini ingin kamu mati," ucap dari Tang Yongsheng berteriak tajam, kecepatannya meningkat tajam, dan ketika dia hanya 100 mil jauhnya dari Tan Yun, lengannya perlahan berputar di depannya. Dan kemudian, kedua telapak tangan mendorong ke arah Tan Yun di udara. Ledakan. Segera, kekuatan surga kuno, yang berisi napas kuno, berubah menjadi 9 naga kuno yang panjangnya ribuan kaki, dan auman naga terdengar samar. Naga yang berubah dari kekuatan 9 jalan surgawi tiba-tiba menyebar dan meledak ke arah Tan Yun dari kehampaan, dan kehampaan itu runtuh satu demi satu. Om! Tan Yun yang terluka, menggunakan langkah ilahi Hong Meng, sering berkedip dari kehampaan, mencoba menghindar. Setelah Tan Yun mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari 7 naga kuno, dia dipukul dari belakang oleh yang ke-8. Of! Engah, engah. Retak. Tan Yun menyemburkan 3 suap darah berturut-turut, dan dengan suara retak tulang yang mengerikan, seluruh punggungnya meledak, dan tulang belakangnya patah dari tengah. Tiba-tiba, Tan Yun merasa gelap di depannya, dan tubuhnya yang lemas terbang menuju Sen Subing yang bergegas. Dan naga terakhir, kekuatan surga kuno, dengan kasar pergi ke arah Tan Yun yang terpesona. Jika Anda diserang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tan Yun,
Tunggu, ucap dari Sen Subing menangis, dan segera melemparkan penghalang dewa tidur. Jalan waktu dan ruang, dewa penghalang yang terjebak, ucap dari Sen Subing. Tiba-tiba ada kejutan di kehampaan dengan radius 10.000 mil. Tiba-tiba, sebuah barikade dewa tidur dengan diameter 20.000 mil muncul, menutupi Tan Yun dan Tang Yongsheng, yang datang untuk menyerangnya. Di penghalang dewa yang terperangkap, kekuatan waktu dan ruang dengan cepat bergabung menjadi ruang dan waktu yang independen, dan tiba-tiba ruang biji sesawi di penghalang meroket dari radius 10.000 mil ke radius 100.000 mil. Di dalam penghalang, kecepatan Sen Subing meroket, bergegas menuju Tan Yun untuk sesaat, memegang Tan Yun di tangannya, dan terbang keluar dari penghalang. Tang Yongsheng awalnya hanya 50 mil jauhnya dari Tan Yun. Namun, pada saat ini, jarak dari Tan Yun telah menjadi 500 mil di bawah 10 kali lipat perbedaan ruang dan waktu. Pesona sialan, hancurkan Tuan Suci ini, ucap dari Tang Yongsheng. Rambut Tang Yongsheng berkibar, dan ketika teriakan keras terdengar, kekuatan surga kuno di tubuhnya tiba-tiba menyebar, dan segera, pesona dewa yang terperangkap runtuh. Pada saat ini, Sen Subing dan Tan Yun telah melarikan diri sejauh 5.000 mil. Bunuh, ucap dari Tang Yongsheng dengan agresif mengejar Sen Subing. Kecepatan terbangnya 30% lebih cepat dari Sen Subing, dan ketika jarak 5.000 mil semakin dekat, kera iblis pembunuh surga juga mencoba yang terbaik untuk datang. Saudara kedua, selamatkan aku, ucap dari seseorang tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, tangisan tragis terdengar di langit, dan Tang Hao Kong yang mengejar kera iblis pembantai surga, menemukan adegan yang membuatnya sedih melalui indera spiritualnya. Tapi itu ekor naga moer, dan singa naga emas yang menyapu Tang Hao Shi. Dengan gelombang tubuh singa naga emas yang seperti gunung, ekor raksasa itu meniup kepala Tang Hao Shi. Tang Hao Kong menatap kakak laki-lakinya, dua roh abadi berubah menjadi ketiadaan. Kakak, ucap dari Tang Hao Kong. Mata Tang Hao Kong merah, dan air mata menggenang di matanya. Dia tidak sabar untuk bergegas dan menghancurkan singa naga emas dan naga blis yang terluka, tetapi dia tidak bisa. Dia harus mematuhi perintah Tang Yongsheng dan bergabung dengan Tang Yongsheng untuk melawan kera iblis pembunuh surga nanti. Tang Hao Kong mengangkat kepalanya dan berteriak dengan kesedihan dan kemarahan, dan kemudian mengejar kera iblis pembantai surga. Wosh wosh. Tuoba Yingying berkedip menjauh dari kehampaan, dan langsung terbang ke punggung singa naga emas. Dia berkata dengan cemas, ayo selamatkan Tuan, Moer, pergi dan bantu orang lain, ucap dari Tuoba Yingying. Tubuh naga berdarah berenang di kehampaan, membunuh musuh lain dengan sihir bergulir. Tuoba Yingying mengirim transmisi suara ke singa naga emas, orang besar, aku bersembunyi di lubang telingamu, ketika kamu dan Tang Hao Kong bertarung dengan sengit, aku akan menyerangnya, ucap dari Tuoba Yingying. Setelah mengatakan ini, Tuoba Yingying melintas dari punggung singa setelah meninggalkan, saat berikutnya, muncul di telinga kanan singa naga emas. Pada saat ini, selain Tang Yongsheng dan Tang Hao Kong yang akan bertarung melawan kera iblis pembantai surga, Sen Subing, singa naga emas, dan Tuoba Yingying, 4 kekuatan utama lainnya, 42 pria kuat di alam, sekarang yang bertahan saat ini ada 11 orang. Tuoba Lin, Ruyan Wuji, dan Nangong Qingqian di kapal roh di cakrawala yang jauh. Mereka bertiga tahu bahwa apakah mereka akan menang atau kalah hari ini tergantung pada Tang Yongsheng. Jika Tang Yongsheng dan Tang Hao Kong kalah, 3 orang bijak agung dan sekte abadi-abadi akan berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, Tuoba Lin mengemudikan perahu roh dan siap untuk melarikan diri setiap saat. Tan Yun, jangan khawatir, kera tua akan segera datang, pihak yang menang pasti ada di pihak kita, ucap dari Sen Subing memeluk Tan Yun, berputar dengan kekuatan domain ruang dan waktu, meningkatkan kecepatan menjadi yang tercepat, dan terbang menuju kera iblis pembantai surga. Tan Yun,
kalian tidak bisa melarikan diri, hari ini, Tuan Suci ini pasti akan membunuhmu, jika kera iblis berani datang, Tuan Suci ini ingin dia mati, ucap dari Tang Yongsheng. Ketika Tang Yongsheng hendak mengejar Sen Subing, kera surgawi berdarah dengan 7 lubang sudah bergegas mendekat dan meraung. Tang Yongsheng, hanya karena kamu ingin membunuh tuanku, pergilah ke mimpi nenekmu, ucap dari kera iblis. Om, hati-hati, kera tua, ucap dari Sen Subing memeluk Tan Yun dan melewati kera iblis pembantai surga. Setelah menasihati, dia terbang menuju gerbang alam rahasia. Kemana harus melarikan diri, ucap dari Tang Hao Kong memegang pedang lebar dan membunuh Sen Subing. Nyonya Sen, bawa tuan dan terbang menuju singa naga emas dan aku akan menyerang Tang Hao Kong nanti, ucap dari Tuoba Ying Ying tiba-tiba terdengar. Setelah Sen Subing mendengar transmisi suara Tuoba Ying Ying, dia segera memeluk Tan Yun dan terbang ke sisi kanan singa melarikan diri. Tepat ketika Tang Hao Kong ragu-ragu, apakah akan membunuh Tan Yun atau membantu Tang Yongsheng, Tang Yongsheng memegang pedang dan bertempur sengit dengan kera iblis pembantai surga. Tang Hao Kong, stealth Anda menangkap Tan Yun, pertempuran yang menentukan ini berakhir, ucap dari Tang Yongsheng, sambil melakukan tendangan voli ke langit untuk menghindari pukulan kera setan pembantai langit, dan segera mentransmisikan suaranya. Oke, Tuan Suci, hati-hati, ucap dari Tang Hao Kong mengejar Sen Subing setelah transmisi suara. Saat mengejar dan ingin membunuh Sen Subing, Tang Hao Kong melihat singa naga emas yang terluka parah pergi untuk menyelamatkan Sen Subing. Singa iblis, baru saja membunuh kakak laki-laki tertua saya, Tang Hao Kong, harus menghancurkanmu menjadi puluhan ribu keping, ucap dari Tang Hao Kong melonjak dengan kekuatan angin, guntur dan surga, dan kecepatannya meningkat tajam, mati-matian mengejar Sen Subing. Ketika Tang Hao Kong hanya berjarak 10.000 kaki dari Sen Subing, Tuoba Ying Ying di telinga kanan singa naga emas mengirimkan transmisi suara kepada singa naga emas, berpura-puralah bertarung dengannya dan bergegaslah, ucap dari Tuoba Ying Ying. Singa naga emas segera patuh. Dia itu belajar dari ingatan Master Dewa Naga Emas, bahwa Tuoba Ying Ying dulunya adalah master dan penasihat pertama di antara 12 jenderal besar. Karena dia yakin serangan menyelinap akan berhasil, di jantung Dewa Naga Emas Singa, dia pasti bisa. Nyonya Sen, Anda membawa tuan untuk mundur dulu, dan bawahan Anda akan menahannya, ucap dari singa naga emas berkata kepada Sen Subing dengan tatapan kematian seolah-olah di rumah. Oke, hati-hati, ucap dari Sen Subing memeluk Tan Yun dan berlari di atas kepala singa naga emas. Kemudian Tan Yun yang terluka parah, membiarkan Sen Subing melakukan tendangan voli ke udara untuk sementara waktu, lalu mengorbankan menara suci Linglong, dan berkata dengan lemah, Subing, cepat masukkan aku ke menara lantai 12, ucap dari Tan Yun. Oke, Sen Subing menempatkan Tan Yun di menara lantai 12. Setelah memasuki menara, Tan Yun memanipulasi menara suci Linglong, menjadi seukuran kuku, dan terbang ke dada Sen Subing. Hei! Tiba-tiba, dua pedang terbang gaya wanita terbang keluar dari mulut Sen Subing Tan dan tergantung di depannya. Salah satunya adalah artefak suci terbaik dari atribut waktu, dan yang lainnya adalah artefak suci terbaik dari atribut ruang. Kedua pedang terbang itu diberikan kepada Sen Subing oleh Tuoba Ying Ying dari rampasan Istana Jiwa Abadi. Wosh! Saat tangan lembut dan tanpa tulang Sen Subing terulur, dua pedang terbang dibawa ke tangan gioknya. Langkah fantastis ruang waktu, ucap dari Sen Subing. Sen Subing memegang pedang di kedua tangan, dan tidak terbang menuju gerbang alam rahasia, tetapi mengikuti di belakang singa naga emas dan berkedip ke arah Tang Hao Kong. Pada saat ini, Tang Hao Kong menatap singa naga emas yang datang dengan gigi dan cakarnya, dan meraung. Singa iblis, kamu membunuh kakakku, pergi ke neraka, ucap dari Tang Hao Kong. Aum! Singa naga emas tiba-tiba membuka sayapnya yang menutupi langit dan berputar-putar di udara,
melindungi tubuhnya, tetapi itu ditusuk. Tangan janji angin dan guntur, telapak tangan menghancurkan pegunungan dan sungai, ucap dari Tang Hongkong. Pedang terbang di tangan kanan Tang Haokong menghilang dari udara tipis. Setelah tubuhnya melesat ke langit di atas kepala singa naga emas, telapak tangannya berputar di depan dadanya, dan kemudian dia tiba-tiba menebas ke arah singa naga emas, dengan satu telapak tangan. Boom! Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa berubah dari kekuatan angin, guntur dan surga, menebas kepala singa naga emas. Kecepatannya sangat cepat sehingga singa naga emas tidak dapat melarikan diri dengan aman. Singa naga emas, kepalamu sangat keras, kamu dengan enggan bergegas dengan telapak tangan raksasamu dan menciptakan kesempatan bagiku untuk mendekatinya, ucap dari Tuoba Yingying terdengar di benak singa naga emas, dan kemudian mata raksasa itu mengungkapkan warna tegas. Tanpa menghindar, singa naga emas menghadap telapak tangan raksasa yang menebas ke langit. Orang tua, aku akan memukulmu sampai mati, ucap dari singa naga emas. Binatang buas yang di luar kemampuannya, mati untuk orang tua ini, ucap dari Tang Haokong sambil memikirkan kakak tertuanya yang sudah meninggal. Dia sangat percaya bahwa singa naga emas akan ditebas sampai mati oleh kekuatan angin dan gunturnya sendiri. Karena kesombongannya, telapak tangannya, bahkan jika kultivator di tingkat kelima dari alam Ascension menolak keras, pasti akan mati. Namun, adegan yang mengejutkannya terjadi. Bang crash. Dia melihat ke bawah, tetapi ketika dia melihat telapak tangan raksasa dari kekuatan surga menabrak kepala singa naga emas, kepala besar singa naga emas itu terbang dengan daging dan darah berceceran, memperlihatkan tengkorak emas yang menggelitik kulit kepala. Tapi tengkoraknya masih utuh. Tulang yang keras, ini. Ketika Tang Haokong berseru, singa naga emas membeku, darah menyembur dari telinga dan hidungnya, mengeluarkan raungan yang menyakitkan, mengepakkan sayapnya, dan terus terbang menuju Tang Haokong. Wosh! Pada saat ini, Shen Subing yang sedang melakukan langkah ajaib ruang waktu, muncul dari lautan awan, dan tangan kirinya tiba-tiba meraih ujung ekor singa naga emas, menyebabkannya menggantung di atas lautan awan. Shen Subing segera berkata melalui transmisi suara, orang besar, ketika Yingying menyelinap ke arahnya, lempar aku secepat mungkin, ucap dari singa naga emas. Singa naga emas bingung dan mendengar transmisi suara Shen Subing. Pada saat ini, itu akan mengesampingkan hidup dan mati, satu-satunya pikiran di hatinya adalah mengambil Tuoba Yingying dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk bergegas menuju Tang Haokong. Tang Haokong menatap singa naga emas yang bergegas naik, dan tertawa marah, hahaha, pria besar yang bodoh, aku akan melihat apakah kamu akan mati kali ini, ucap dari Haokong. Tiba-tiba, setelah pedang lebar keluar dari tangan Tang Haokong, Tang Haokong bergumam pada dirinya sendiri, dan pedang lebar itu melonjak ke ketinggian 1000 kaki dan menebas tengkorak singa naga emas. Singa Dewa Naga Emas tahan, pada saat kritis, Tuoba Yingying yang bersembunyi di telinga kanan singa Dewa Naga Emas, membanting kakinya, menggambar busur, bergegas keluar dari lubang telinga, dan berbalik ke arah Tang Haokong yang berada di atas lautan awan. Dan singa naga emas dibanting oleh kaki Tuoba Yingying, dan tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba terbang ke sisi kiri lautan awan, menghindari pedang raksasa yang jatuh. Wosh, sebelum singa naga emas jatuh pingsan, dia menghabiskan semua kekuatannya dan ingin mengirim Shen Subing ke langit dengan kecepatan tercepat. Tuoba Yingying telah muncul di belakang Tang Haokong dan menikam Tang Haokong yang tidak curiga dengan pedangnya di belakang. Uci. Saat ujung pedang tajam, dengan semburan darah, menusuk punggung Tang Haokong memang master dari alam Ascension. Ketika dia ngeri, dia menembak ke depan dengan cepat, menghindari tusukan. Kamu adalah Jalang Bau dari tingkat ke-6 alam roh, beraninya kamu menyakiti orang tua ini akan membunuhmu, ucap dari Tang Haokong. Tang Haokong berbalik dengan panik,
dan menamparkan dada Tuoba Yingying dengan telapak tangan. Bang! Tang Hao Kong menamparkan pedang terbang Tuoba Yingying di depan dadanya dengan telapak tangan, dan tubuh pedang itu menghantam dada Tuoba Yingying. Tuoba Yingying mengeluarkan seteguk darah, seperti layang-layang dengan tali yang putus, jatuh ke dalam kehampaan seperti singa naga emas. Aku akan membunuhmu. Tanpa menunggu kata-kata kosong Tang Hao, tiba-tiba, suara wanita dingin datang dari belakang. Orang terkutuk itu adalah kamu, ucap dari Sen Subing tiba-tiba datang. Namun, Sen Subing yang menggunakan ekor raksasa singa naga emas, dan tiba-tiba muncul di belakang Tang Hao Kong, menebas dengan pedang. Uci, darah berkilau, dan bilah tajam memotong Tang Hao Kong di tengah. Kalian berdua wanita menyelinap menyerang lelaki tua ini, itu benar-benar tercela, ucap dari Tang Hao Kong. Tubuh Kang Hao Kong terbelah dua, dan ketika tubuh bagian bawah jatuh ke lautan awan, Sen Subing menebas kepala Tang Hao Kong dengan pedang lain. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.